A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua? Sehat ya? Alhamdulillah untuk nikmat satu hari penuh yang kita rasakan hari ini. Semoga besok masih ada kehidupan untuk kita insyaallah, dan semoga Allah terima amal kebaikan kita hari ini. Semoga Allah jaga kebersihan hati kita. Semoga Allah jaga lurusnya niat kita. Semoga Allah jaga keistiqomahan amal-amal soleh kita, insya Allah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, untuk yang wedding anniversary, barakallah, semoga samawa sampai surga ya, dan semoga kesyukuran bertambahnya usia pernikahan membuat kita semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pastinya membawa keluarga sampai surga, dan semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa taat di sisa usia, insya Allah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita masuk ke surah Toha ayat 112 dan 113. Silakan dibuka ya, jangan lupa ketika kita belajar Al-Quran sempatkan berwudu, kemudian kita siwak ya, bersih-bersih, gosok gigi, kemudian kita menghadap kiblat, menutup aurat ya. Semoga dengan kita senantiasa menjaga adab kepada Al-Quran, maka Allah mudahkan kita untuk memahami Al-Quran, kemudian mengamalkannya, dan yang pasti mendakwahkannya. Semoga istiqomah, karena hanya dengan istiqomahlah wasilah husnul khotimah akan kita dapatkan, insya Allah. Baik, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. 112 surah Toha. Waman, dan barang siapa ya'mal, yang mengerjakan, min, dari as-salihat, kebaikan-kebaikan, wahuwa, dan dia mukminun, dia beriman, fala, maka tidak yakhafu, dia tidak takut, tidak khawatir, zulma, mengalami kezaliman, wala, dan tidak hadma, mengalami pengurangan haknya. Artinya di sini ya, ada sebuah kalau bahasanya penguat, reminder untuk kita, pengingat untuk kita, bahwasanya kalau kita masih suka khawatir, nanti aku dizolimi atau mendapatkan perlakuan buruk, bisa jadi karena Bisa jadi karena amal soleh kita, keimanan kita yang minimalis. Karena di ayat ini dikatakan wa may ya'mal, dan barang siapa yang mengerjakan minas solihat, dari kebaikan-kebaikan. Bukan satu kebaikan loh, kebaikan-kebaikan. Jadi istiqomah, konsisten, karena amal itu dilihat bukan awalnya tapi konsistensinya sampai akhir hidup enggak gitu. Itu makanya istiqomah itu berat kan ya. Kalau ringan itu bukan istiqomah, istirahat. Makanya istiqomah itu berat gitu. Karena harus mengiringi, udah selesai kerjaan satu, apalagi nih kebaikan berikutnya gitu. Makanya kita kasih space buat teman-teman untuk ngisi happy charity ya. Bagaimana program berbagi, ada 2 happy charity berbagi Senin Kamis untuk duafa, ustadz ustazah, hafiz hafizah, fisabilillah gitu ya. Kita bagi setiap Senin Kamis dengan harapan kita sedang mendesain kematian kita. Kalau kita wafat, kalau kita meninggal dunia, mereka yang konsisten kita perhatikan, semoga doa-doa mereka, kehadiran mereka itu akan mudah ketika kita meninggalkan dunia ini. Jadi kita menjalin hubungan baik dengan mereka dari sekarang sebelum kematian itu tiba. Makanya kita kasih wasilah, sarana kebaikan happy charity Senin dan Kamis ya. Sekalian promosi nih buat teman-teman yang belum konsisten lah. Mulai dari 50.000 nggak apa-apa, 10.000 nggak apa-apa, yang penting konsisten gitu. Jangan sampai kita sibuk ya pengen hidup enak tapi lupa bagaimana mati enak gitu. Makanya supaya mati kita enak, kita harus ngumpulin banyak doa orang soleh, kemudian perhatian dari orang soleh gitu ya. Kalau orang solihah sudah kita kantongin doa-doanya, insya Allah mudah-mudahan kita mudah menggapai husnul khotimah, insya Allah ya. Jadi di MDA Majelis Dzikrul Akhirah juga An-Nahl Community kita punya program Happy Charity ya. Happy Charity itu berbagi Senin Kamis. Ada juga yang kadang-kadang nitipin Jumat. Alhamdulillah. Pengennya sih Senin Kamis Jumat. Tapi terserah Allah dan terserah bagaimana akhirnya gitu ya. Kita coba desain lebih baik. Mudah-mudahan secepatnya, sesegera mungkin Happy Charity akan lebih luas manfaatnya insya Allah.
bagaimana idkhalus surur ya, memasukkan kebahagiaan pada orang lain menjadi sebuah amal soleh, mudah-mudahan yang bisa membuat kita bahagia dunia dan akhirat, juga keturunan kita ya, amin Allahumma amin. Senengin orang maka Allah akan nyenengin kita insya Allah. Kemudian kita juga ada program Happy Charity for Relationship ya, jadi untuk menjaga hubungan baik ketika ada yang meninggal kah, ada yang melahirkan, ada yang menikah, ada yang milad, ada yang wedding anniversary, apapun ya, itu pokoknya kita melatih supaya kebersihan hati kita tetap terjaga, bahagia ketika orang bahagia, duka ketika orang duka, jangan kebalikannya gitu. Makanya kita apresiasi dengan memberikan hadiah sesuai dengan sunnah Rasulullah, tahadu tahabu, saling memberi hadiahlah maka kamu akan saling mencintai. Masya Allah wa tabarakallah. Itu makanya apa, berdasarkan ayat ini lagi gitu ya, kenapa kita harus amal soleh terus, karena ya selain dia mendapatkan jannahnya Allah gitu ya, orang-orang yang beramal soleh juga mereka tidak akan merasa takut dizolimi kalau mereka konsisten dengan amal soleh, sepenuh keimanan, sepenuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan balasan terbaik ketika kita memberikan yang terbaik, bahwa Allah tidak akan luput dari sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ya. Makanya di ayat 111 ini dikatakan waman, dan barang siapa ya amal yang mengerjakan minas solihat, dari kebaikan, wahwa mu'min, dan dia beriman. Jadi siapa yang ngerjain kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan, kemudian dia meyakini kebaikannya akan menolongnya, kebaikannya bisa membuatnya husnul khatimah, kebaikannya bisa membuatnya dan keturunannya bahagia dunia dan akhirat, dengan sepenuh keyakinan ya, bukan ikut-ikutan atau asal-asalan gitu ya, betul-betul lillah, cari ridho Allah, cari cinta Allah, maka katanya apa, fala yakhafu zulma, maka dia tidak akan merasa khawatir dizolimi sedikit pun. Jadi nggak merasa takut dizolimi, diperlakukan buruk, karena dia melakukan amal soleh itu betul-betul lillah, sepenuh keimanan hanya untuk mencari ridha Allah. Kemudian apa, wala habma, dia tidak akan takut juga ada pengurangan haknya gitu. Karena itulah hebatnya kalau kita beramal soleh berlandaskan iman, bukan karena ikut-ikutan atau asal-asalan gitu ya. Makanya al-ilmu qoblal amal, berilmu sebelum beramal itu penting. Nah, kalau udah berilmu, insya Allah dia akan beriman. Kalau udah beriman, insya Allah dia akan mudah mengamalkan apapun perintah yang ada dalam as-sunnah dan Al-Quran ya, dan akan mudah untuk menjauhi setiap larangan. Kenapa? Karena udah beriman gitu. Sekarang gimana mau beriman kalau nggak punya ilmunya gitu? Belajar dulu, belajar ilmu agama terusan ya, belajar, fahami isi Al-Quran, fahami as-sunnah, kemudian dengarkan ceramah-ceramah, pahami pendapat-pendapat ulama lain sebagainya lah ya. Jadi ikhtiar kita untuk menjadi pribadi muslim yang sempurna, yang menjalankan segala amalan itu berdasarkan keimanan, bukan